Apakah kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu? Atau kamu hanya di sini untuk merasa nyaman 5 menit dan tetap sama? Karena, jujur saja, motivasi tanpa tindakan hanyalah bising. Mereka telah menjual gagasan padamu bahwa segalanya adalah tentang berpikir positif. Tetapi, realitas tidak bekerja seperti itu. Jika kamu terus menunggu momen yang sempurna, tebaklah, itu tidak akan datang. Itulah mengapa hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang berbeda. Bukan tentang cerita dongeng. Mari kita bahas filosofi Stoik yang tidak memberitahumu apa yang ingin kamu dengar, tetapi apa yang perlu kamu dengar. 15 pelajaran yang tidak datang untuk memanjakan egomu, tetapi untuk mengguncangmu dari dalam. Dan ya, beberapa mungkin menyakitkan, tetapi ini mungkin akan mengubah hidupmu. Tetaplah sampai akhir, karena pelajaran ke-10 bukan hanya untuk menghancurkan kebiasaan, tetapi juga menantangmu untuk bercermin dan memaksamu memutuskan. Apakah kamu akan terus hidup dalam mode otomatis, atau kamu akan bangun sekarang juga? Namun sebelumnya, sebagai permulaan, jika kamu merasa video ini bermanfaat, saranku berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan informasi terbaru. Mari kita mulai. Pertama, kuasai apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu ingin mengubah hidupmu. Benar? Jadi, mari kita mulai dengan kebenaran yang tidak menyenangkan. Kamu membiarkan ketenanganmu hilang setiap kali kamu mencoba mengendalikan apa yang bukan wewenangmu. Dan tidak, ini bukan salah kemacetan, bukan salah bosmu, juga bukan algoritma yang tidak pernah menampilkan postinganmu. Ini adalah perhatianmu. Permata yang kamu berikan kepada siapa saja yang tersisa, yang membutuhkan disiplin, bukan guru motivasi baru. Kamu sudah menghabiskan separuh hidup mencoba mendorong pintu yang terbuka ke dalam. Ingin mengendalikan cuaca, suasana hati orang lain, ekonomi global, bahkan keputusan seseorang yang tidak membalas pesanmu. Hasilnya, kelelahan, frustrasi, dan perasaan terus-menerus bahwa hidup berutang sesuatu padamu. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu tanpa bertele-tele. Hidup bukanlah Amazon. Produk ini tidak disertai garansi atau kebijakan pengembalian. Filosofi Stoik yang sering disalahartikan sebagai diam dan menanggung segalanya, dalam realita mengajakmu untuk membebaskan diri, bukan sembarangan dan bukan berdasarkan frasa motivasi di Instagram. Ini memberitahumu untuk membedakan, untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan memutuskan apa yang layak untuk diinvestasikan. Dan inilah langkah pertamanya. Kuasai apa yang bisa kamu kendalikan. Lalu, apa yang bisa kamu kendalikan? Sikapmu, kata-katamu, pilihanmu, keheninganmu, napasmu, jawabanmu ketika semuanya goyah. Selebihnya hanyalah kebisingan. Lihat, pikiranmu seperti senter. Kemanapun kamu mengarahkannya, ia akan menyala. Jika kamu fokus pada apa yang kurang, segalanya akan terasa langka. Jika kamu fokus pada apa yang tidak bisa kamu ubah, kamu akan merasa terikat. Tetapi jika kamu memutuskan untuk melihat apa yang bisa kamu lakukan, sekecil apapun, maka kamu mendapatkan kembali kekuatan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena posturmu berubah menghadapinya. Sangat mudah untuk merasa bingung. Kita diajarkan bahwa lebih banyak tindakan sama dengan kontrol lebih besar. Bahwa jika kamu berusaha, kamu akan mendapatkannya, dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi persamaan itu adalah jebakan, karena tindakan tidak menjamin hasil. Dan jika kesejahteraanmu bergantung pada apa yang terjadi, maka bersiaplah untuk perjalanan emosional yang menegangkan tanpa sabuk pengaman. Kamu bisa melakukan banyak hal dengan baik, sangat baik, dan tetap tidak mendapat pengakuan. Kamu bisa peduli pada seseorang dengan segenap jiwa dan masih kehilangan mereka. Kamu bisa melakukan bagianmu dan dunia tidak memberi apresiasi. Lalu, mengapa harus bertindak? Justru karena bertindak secara konsisten adalah hal yang akan memberimu kebebasan. Hasilnya bukan milikmu, tapi niatmu, ya. Ada sesuatu yang sangat membebaskan tentang menerima apa yang datang, bahkan ketika kamu tidak menyukainya. Ini bukan tentang menyerah, juga bukan tentang menjadi keset rohani.
Ini tentang menyadari bahwa melawan apa yang sudah terjadi seperti berdebat dengan badai. Kamu kehilangan energi, kehilangan waktu, dan akhirnya tenggelam. Sebaliknya, ketika kamu menerima sesuatu, di dalam dirimu mereda dan kamu bisa bergerak bebas. Mungkin hari ini kamu tidak bisa mengubah pekerjaanmu, keluargamu, atau politisi saat ini. Tapi kamu bisa berhenti melawan mereka di kepalamu. Kamu bisa memilih di mana meletakkan energimu. Kamu bisa mengatakan, "Ini bukan untukku," dan melepaskannya. Seperti seseorang yang menjatuhkan batu dari sakunya, tanpa menyadari itu adalah penyebab beban yang sangat berat. Kekuatan pribadimu tidak datang dari berteriak lebih keras atau mengendalikan lebih banyak variabel. Itu berasal dari pendekatanmu, dari pengetahuan kapan harus bertindak dan kapan harus menghindar. Untuk memahami bahwa kamu tidak perlu punya pendapat tentang segalanya, bahkan tidak perlu menyelesaikan masalah hidup orang lain untuk merasa berguna. Terkadang, perubahan sesungguhnya dimulai justru ketika kamu memutuskan untuk diam, mengamati, dan tidak bereaksi. Disitulah transformasi sesungguhnya dimulai. Hidup tidak berubah melalui kebisingan, melainkan dari kejelasan, dari disiplin, dalam memilih pertempuran mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilewati. Bukan karena takut, tapi karena kebijaksanaan. Mereka yang hidup dari kebutuhan pokok tidak perlu mengisi kekosongan dengan drama. Jadi, meski tidak dijual di media sosial, inilah kekuatan sejati. Jadi, jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, jangan mulai dengan rencana besar. Mulailah dengan apa yang kamu pikirkan saat tidak ada yang melihat. Bagaimana kamu bereaksi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ketika ada jarak kecil antara dorongan dan pengambilan keputusan? Semuanya ada di sana. Dan jika kamu meragukannya, ingatlah, kaum Stoa bukan tipe yang dingin. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa kedamaian mereka lebih berharga daripada kebenaran. Tanyakan pertanyaan ini pada dirimu sendiri sebelum tidur. Kemana aku memusatkan perhatianku hari ini? Dan jika kamu tidak menyukai jawabannya, berbahagialah, karena ya, kamu bisa mengubahnya. Penguasaan sejati bukanlah tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang tidak membiarkan dunia mengendalikan dirimu. Kedua, rasa sakit bukanlah musuh. Kamu ingin mengubah hidupmu? Oke, jadi berhentilah berlari seolah-olah rasa sakit adalah pembunuh berantai. Karena, percaya atau tidak, ia datang untuk membangunkanmu, bukan untuk membunuhmu. Ya, aku tahu, kedengarannya kasar. Tetapi terkadang kamu perlu berhenti meminta kehidupan untuk memanjakanmu dan mulai mendengarkan dari mana rasa sakit itu berasal untuk memberitahumu sesuatu. Karena saat kamu memohon perdamaian, hidup sedang melatihmu, bukan dengan pijat atau ungkapan manis, tetapi dengan ketidaknyamanan yang memoles dirimu. Kebanyakan orang ingin bergerak maju tanpa goresan, tumbuh tanpa rasa tidak nyaman, mencapai segala sesuatu tanpa usaha. Dan tahukah kamu, fantasi itu tidak ada. Marcus Aurelius, yang bukan tipe orang yang punya hari libur gratis dan kopi di pantai, dihadapkan pada kekacauan, tetapi dia menghadapinya dengan ketenangan yang brutal. Mengapa? Karena dia memahami, seperti filosofi Stoik yang diulang selama berabad-abad, rasa sakit itu bukan musuh. Masalahnya adalah apa yang kamu lakukan dengannya. Tahukah kamu kapan kamu benar-benar menderita? Saat kamu melawan. Saat kamu menghabiskan berjam-jam bertanya, "Mengapa aku?" Alih-alih mengatakan, "Apa yang bisa aku lakukan tentang ini?" Penderitaan tidak berasal dari pukulan, tetapi dari wacana mental yang kamu bangun setelahnya. Ketidaknyamanan memberi pelajaran, tetapi hanya jika kamu punya keberanian untuk menatapnya tanpa menjadi korban. Banyak orang menghabiskan tahun-tahun melarikan diri dari api tanpa menyadari mereka membawanya di dalam. Mereka berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, dari pekerjaan, dari tempat, mencari sesuatu yang menghilangkan rasa sakit mereka, seolah-olah hidup tanpa bekas luka itu mungkin. Tapi semua yang kamu hindari, hal sulit itu, yang tampak seperti jebakan, sebenarnya hanyalah caranya. Ini bukan pernyataan berlebihan,
Hal yang paling mengganggumu justru yang paling membutuhkanmu. Apa yang paling kamu takuti justru memiliki kekuatan terbesar untuk mengubah dirimu. Tapi tentu saja, menghadapinya tidak laku. Lebih mudah mengatakan alam semesta bersekongkol melawanmu, atau bahwa kamu kurang beruntung. Dengan begitu, kamu bisa terus menyampaikan keluhan. Jika kamu benar-benar ingin menjadi lebih kuat, kamu perlu melewati kesulitan tanpa anestesi. Ini bukan tentang mencari rasa sakit seolah-olah itu trofi, tetapi tentang berhenti takut padanya seolah-olah itu kutukan. Karena semakin kamu melarikan diri, semakin ia mengejar. Namun, ketika kamu memutuskan untuk berjalan menuju rasa sakit itu, sesuatu di dalam dirimu berubah. Ini mengaktifkan kekuatan yang bahkan tidak kamu sadari sebelumnya. Dan kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan dari sekadar bicara motivasi atau daftar putar yang menginspirasi. Lumpur memberikannya padamu. Jatuh, malam ketika kamu tidak melihat kepastian, tapi kamu tidak menyerah. Kamu tidak menjadi kuat dengan membaca tentang ketahanan, sama seperti kamu tidak belajar berenang dengan menonton tutorial. Kamu menjadi kuat saat berada di dalam air, saat menelan sedikit, saat merasa takut tapi tetap bergerak. Dan yang terpenting, ketika kamu berhenti bertanya berapa lama lagi sampai keluar dan berenang saja. Rasa sakit bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan atau ditutupi dengan hal-hal manis. Ini tentang melihatnya, menelaahnya, dan memutuskan itu tidak akan menghancurkanmu. Dengan kata lain, ya, itu sakit. Tapi itu tidak mendefinisikan diriku. Ini tentang memanfaatkan setiap kesempatan seperti palu yang membentuk karaktermu, bukan sebagai alasan untuk tetap di lantai. Itulah yang dilakukan kaum Stoa. Mereka tidak hidup tanpa rasa sakit. Mereka hidup dengan tujuan, bahkan di dalam rasa sakit. Aku akan memberitahumu. Apa yang kamu alami bukanlah hukuman, melainkan bahan bangunan. Setiap kekecewaan, setiap kegagalan, setiap keheningan yang canggung bisa menjadi bagian dari kekuatanmu jika kamu berhenti menafsirkannya sebagai kutukan. Memang sulit ya, tapi tidak ada yang mengatakan masa pertumbuhan itu nyaman. Justru, jika kamu merasa nyaman sepanjang waktu, kamu mungkin sama sekali tidak berkembang. Kenyamanan menipumu, membuatmu percaya bahwa kamu baik-baik saja, bahwa tidak perlu berubah karena lebih baik tetap menjadi dirimu yang sekarang. Tapi sebenarnya, ketidaknyamananlah yang mendorongmu, yang membentukmu, yang mengatakan ada sesuatu yang salah, yang menyalakan percikan api batin, yang memaksamu bergerak, memilih berbeda, menyadari lebih dalam. Dan ya, itu menyakitkan, tetapi itu juga membangkitkan kesadaran. Jadi lain kali sesuatu terasa sakit, jangan lari, jangan menyamarkannya dengan rekaman gangguan. Rasakan, dengarkan, tanyakan padanya apa yang bisa dia ajarkan. Karena jika kamu belajar menggunakan rasa sakit sebagai pemandu, alih-alih melihatnya sebagai musuh, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Dan ingatlah, mengubah hidupmu tidak dimulai ketika semuanya beres dan berjalan lancar, tetapi ketika kamu memutuskan bahwa bahkan yang menyakitkan akan memiliki tujuan. Itulah kekuatan sejati, bukan menghilangkan rasa sakit, tapi mengubahnya menjadi bensin yang membawamu lebih jauh. Rasa sakit tidak datang untuk menghancurkanmu, ia datang untuk menunjukkan apa yang selesai. Ketiga, pendapat orang lain tidak mendefinisikan dirimu. Ada sesuatu yang harus kamu ingat baik-baik. Kamu tidak berada di dunia ini untuk memenuhi harapan siapapun. Dan jika kamu menghabiskan hidupmu berusaha menyenangkan semua orang, pada akhirnya kamu bahkan tidak akan mengenali dirimu sendiri. Karena hidup dengan terlalu memikirkan pendapat orang lain seperti berjalan dengan sepatu yang bukan milikmu. Mungkin terlihat bagus, tapi mereka akan merusak kakimu sejak dini. Apakah kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu? Baik, mulailah dengan berhenti meminta izin. Karena sementara kamu menghitung apakah kamu disukai, apakah mereka mengatakan sesuatu tentangmu, apakah keputusanmu diterima. Ada orang-orang di luar sana yang hidup bebas, melakukan kesalahan, belajar, dan terus maju tanpa harus membenarkan setiap langkah. Filosofi Stoa sudah memahami ini berabad-abad lalu. Seneca, misalnya, tidak hidup mengikuti irama tepuk tangan orang lain, bukan karena dia makhluk unggul,
tetapi karena dia memahami bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentangmu dari luar, tetapi apa yang kamu ketahui tentang dirimu dari dalam. Jika kamu mengenal dirimu sendiri, jika kamu memahami dirimu, jika kamu tahu siapa dirimu sebenarnya, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu hanya dengan sebuah komentar. Tapi tentu saja, itu membutuhkan biaya, karena kita kecanduan validasi seolah-olah itu oksigen, baik itu likes, komentar, atau balasan pesan. Mencari cermin sepanjang hari pada orang lain, padahal satu-satunya refleksi yang benar-benar penting adalah apa yang kamu lihat saat mematikan kebisingan dan melihat dirimu sendiri dengan jujur, tanpa filter, tanpa hiasan, tanpa perlu persetujuan. Tahukah kamu trik utama untuk menjadi bebas? Belajar mendengarkan tanpa menyerap. Bisa mendengar apa yang mereka katakan tentangmu, bahkan mencatat jika ada yang bermanfaat. Tetapi tidak perlu mengubah setiap kritik menjadi kebenaran mutlak. Tidak semua orang yang merasa berhak mendapatkan tempat di meja pikiranmu. Beberapa komentar hanyalah kebisingan, dan kamu tidak berkewajiban untuk hidup di tengahnya. Seolah-olah setiap pendapat adalah sebuah batu. Jika kamu memutuskan untuk memuat semuanya, kamu tidak akan mencapai kesuksesan yang sangat besar. Tapi jika kamu belajar melepaskan, melihat dan berkata, "Ini bukan milikku," lalu bergerak maju dengan lebih ringan. Karena kedamaian sejati bukan terletak pada membuat semua orang memahamimu, tetapi pada tidak perlu mereka memahamimu. Bisakah kamu membayangkan hidup tanpa harus membuktikan apapun, tanpa minta maaf karena menjadi dirimu, tanpa satu keputusan pun harus melalui komite persetujuan imajiner? Apa yang orang lain pikirkan bukanlah tanggung jawabmu. Kamu tidak bisa mengendalikan penilaian mereka, prasangka, maupun kemampuan mereka untuk memahamimu, dan kamu tidak di sini untuk mengoreksi pendapat mereka. Tugasmu adalah hidup dengan keaslian, bukan dengan rasa takut. Dan ya, akan ada yang mengkritikmu karena itu, tetapi juga akan ada yang menghormatimu karenanya. Kuncinya adalah membangun dari dalam. Tempat berlindung yang begitu kuat sehingga tepuk tangan tidak membuatmu pusing dan kritik tidak membuatmu terbaring. Jujur saja, jika setiap kali seseorang mengatakan sesuatu negatif kamu hancur, maka kamu perlu memperkuat otot intimu. Dan itu tidak bisa dicapai dengan mengisolasi diri dari dunia, tetapi dengan menyadari bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada persetujuan mereka. Kamu telah dihakimi? Selamat datang di klub. Kamu telah dikritik tanpa alasan? Sempurna. Itu artinya kamu sedang melakukan sesuatu, karena mereka yang tidak melakukan apa-apa biasanya tidak mengganggu siapapun. Kamu tidak datang ke dunia ini agar tidak diperhatikan. Lihat, kamu bisa menghabiskan hidupmu untuk berbaur, atau kamu bisa memilih untuk tetap pada kebenaranmu. Tapi kamu tidak bisa melakukan keduanya. Jadi pilihlah. Karena mengubah hidupmu bukan tentang membuat semua orang menginginkanmu, tetapi tentang berhenti membutuhkannya. Dan ketika kamu sampai pada titik di mana kamu tahu siapa dirimu, apa nilaimu, dan apa yang tidak akan kamu toleransi, hanya disitulah kebebasan sejatimu dimulai. Jadi lain kali seseorang memberikan pendapat tentangmu tanpa memahami setengah dari apa yang ada di dalam dirimu, tersenyumlah. Bukan karena mereka benar, tetapi karena kamu tidak lagi membutuhkannya. Dan teruslah berjalan, karena sementara mereka bicara, kamu hidup. Saat kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak perlu dunia mengonfirmasinya. Keempat, jadilah penguasa atas emosimu. Ada sesuatu yang masih belum sepenuhnya jelas. Jika kamu tidak belajar mengendalikan emosimu, maka emosimu akan mengatur hidupmu seperti mobil tanpa rem. Dan tidak, ini bukan salah orang lain yang membentakmu, bukan pesan yang membuatmu gemetar, juga bukan situasi yang membuatmu gila. Masalahnya bukan apa yang terjadi di luar, masalahnya adalah apa yang kamu biarkan tetap di dalam. Ingin benar-benar mengubah hidupmu? Baiklah, mari mulai dengan berhenti bereaksi seolah-olah kamu adalah tombol dengan kaki. Karena setiap kali kamu meledak, mengeluh, berteriak, atau membantah secara impulsif, kamu menyerahkan setir ke segala arah kecuali dirimu sendiri. Dan katakan padaku, menurutmu seberapa besar kendali yang kamu miliki atas hidupmu
jika ada yang bisa membuatmu kehilangannya dalam 2 detik. Filosofi Stoik yang masih disalahpahami oleh sebagian orang sebagai dingin atau acuh tak acuh, memberimu salah satu kunci paling ampuh untuk kebebasan, pengendalian diri. Epictetus tidak menulis pidato tentang bagaimana menjadi robot emosional, tetapi tentang bagaimana menjadi penopang di tengah kekacauan. Bukan untuk memutuskan hubungan, tetapi agar kamu tidak tenggelam. Karena perasaan itu wajar. Kamu manusia, bukan papan. Kamu akan merasakan amarah, kesedihan, ketakutan, kekecewaan. Namun, merasakan adalah satu hal, dan membiarkannya menjatuhkanmu adalah hal lain. Ada perbedaan besar antara bereaksi seperti Pegas dan merespons dengan tenang. Yang pertama memperbudakmu, yang kedua membebaskanmu. Izinkan aku memberimu contoh. Bayangkan emosimu sebagai gelombang. Ada yang lembut, ada yang kasar. Jika kamu membiarkan dirimu terlena, akhirnya kamu hanya berputar-putar tanpa tujuan. Tapi jika kamu belajar tetap diam, mengapung tanpa menelan air, ombak berlalu dan kamu masih di sana. Itulah kuncinya. Emosi itu bersifat sementara, keputusan tidak. Apa yang kamu rasakan bisa berubah setiap menit, tetapi apa yang kamu pilih untuk lakukan akan meninggalkan bekas. Dan kamu yang memutuskan apakah bekas itu membangun atau menghancurkan. Masalahnya adalah kamu dibesarkan untuk bereaksi. Meledak lalu minta maaf, menangis tanpa mengerti mengapa, mengatakan, "Aku memang seperti ini," seolah-olah itu alasan abadi untuk tidak berubah. Tapi kamu tidak demikian. Dirimu adalah apa yang kamu pilih untuk menjadi, dan keputusan itu tidak bergantung pada karaktermu, tetapi pada pelatihanmu. Pengendalian diri bukanlah penindasan. Ini bukan tentang menelan segalanya sampai meledak. Ini tentang mengamatimu, mengetahui kapan kamu hampir melintasi garis dan berhenti, menarik napas, mundur selangkah. Karena orang yang merespons dengan tenang di tengah kekacauan bukanlah kelemahan, melainkan berbahaya, karena mereka tidak bertindak dari kekacauan, tetapi dari kejelasan. Dan ya, ini sulit, karena lebih mudah berteriak, menyalahkan, mencari pelaku. Tapi itu mudah, dan tidak akan mengubah hidupmu. Apa yang mengubahnya? Kekokohan, seperti batu yang tidak bergerak meski segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Bukan untuk menahan segalanya dalam diam, tetapi agar tidak kehilangan dirimu dalam kebisingan. Kekuatanmu terletak pada detik sebelum menjawab, pada ruang kecil tempat kamu bisa memilih antara membiarkan diri hanyut atau tetap teguh. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin besar ruang itu kembali. Semakin besar ruang itu, semakin bebas kamu. Jadi, jangan salah paham. Menguasai emosimu bukan berarti tidak merasakan apapun, melainkan menghindari menjadi budak dari apa yang kamu rasakan. Ini tentang mengetahui bahwa kamu bisa mengalami hari yang buruk tanpa mengubahnya menjadi kehidupan yang buruk. Bahwa kamu mungkin merasa sakit hati tanpa menyerang, bahwa kamu bisa merasa sedih dan tetap berjalan. Mereka membuatmu gila? Sempurna. Ini waktu ideal untuk berlatih pengendalian diri. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi, kamu sedang membuat kemajuan. Kamu berkata, "Aku yang memutuskan bagaimana menjawab, bukan dunia di sekitarku." Dan disitulah perubahan sesungguhnya terjadi. Bukan hidup menjadi sempurna, tetapi kamu tidak lagi membutuhkannya untuk menjadi sempurna agar damai. Orang yang mengendalikan batinnya tidak akan pernah menjadi budak dunia luar. Kelima, kematian memberi makna hidup. Kamu pikir kamu punya waktu. Kamu bangun seolah-olah besok dijamin, seolah-olah hidup adalah serial dengan musim tak terbatas. Tapi kenyataannya tidak demikian. Hal yang menarik adalah semua orang tahu mereka akan mati. Dan meski begitu, mereka bersikap seolah-olah mereka kekal. Apakah kamu ingin mengubah hidupmu? Benar? Baiklah, mulailah dengan mengingat bahwa kamu tidak akan selalu di sini. Setiap hari yang berlalu tidak kembali, setiap menit yang terbuang tidak pulih, dan hidup seolah-olah kamu abadi adalah cara tercepat untuk tidak hidup sama sekali. Kematian bukanlah topik yang nyaman, aku tahu. Tapi mengabaikannya tidak akan membuatmu lebih abadi, hanya lebih tidak sadar. Dan selama kamu terus hidup seolah-olah akan ada waktu nanti,
kamu kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki, momen ini. Karena segalanya terbatas, semua yang kamu miliki, semua yang kamu cintai, apa yang ada di sekitarmu. Dan ini bukan untuk membuatmu depresi, melainkan untuk membangunkanmu, agar kamu berhenti menunda hal-hal penting seolah-olah kalender tak terbatas, dan kamu memiliki kredit tanpa batas. Epictetus, salah satu tokoh besar filosofi Stoik, menegaskan pentingnya memikirkan kematian. Dia takut mencapai akhir tanpa pernah hidup dengan jelas. Dan itulah tepatnya yang dilakukan banyak orang. Mereka mengumpulkan hari-hari, rutinitas, alasan, dan lupa untuk hidup dengan tujuan, memanfaatkan setiap hari sebaik-baiknya. Karena intinya bukan tentang hidup lama, tetapi tentang hidup terjaga, hadir, sadar. Apakah kamu menyadari bagaimana semuanya berubah ketika sesuatu terjadi padamu? Kamu ingat betapa rapuhnya kehidupan? Tiba-tiba, apa yang tampak mendesak berhenti menjadi mendesak. Percakapan tulus, sebuah pelukan, tawa menjadi penting. Itulah urgensi yang dipahami dengan baik. Bukan panik, bukan kecemasan, tetapi tujuan. Ini seperti melihat jam dan berpikir, aku tidak tahu berapa putaran lagi, tetapi aku tidak akan menyia-nyiakan yang ini. Masalahnya adalah kita mudah teralihkan oleh omong kosong, oleh drama yang tidak akan berarti besok, oleh orang-orang yang tidak berkontribusi, oleh rutinitas kosong yang tidak membawa kita lebih dekat kemanapun. Kita bertengkar karena hal-hal tidak masuk akal, menumpuk dendam seolah-olah itu trofi, dan menunda semua hal yang benar-benar sepadan dengan dalih akan ada waktu. Tentu saja, kematian bukanlah akhir segalanya. Unsur tragis dalam sebuah film adalah pengingat yang lebih jujur bahwa fungsi tersebut tidaklah abadi. Dan itu, jauh dari menjadi sesuatu yang gelap, bisa menjadi hal paling bermakna yang kamu pahami dalam hidupmu. Karena ketika kamu menganggap segalanya bisa berakhir, kamu mulai menghargai apa yang masih kamu miliki. Setiap matahari terbit berhenti menjadi rutinitas, setiap percakapan menjadi kesempatan, setiap diam menjadi pilihan. Seandainya hari ini adalah hari terakhirmu, apakah kamu akan bangga dengan bagaimana kamu mengalaminya, atau apakah kamu ingin melakukannya secara berbeda? Kamu tidak harus menjawab sekarang. Berhentilah menjalani hidup seolah-olah itu tidak penting. Berhentilah menunda versi dirimu yang sesungguhnya. Jadikan hidupmu bermakna, bukan dengan berlebihan atau tergesa-gesa yang bodoh, tetapi dari kehadiran, dari kejujuran, dalam menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu berjalan. Hiduplah dengan penuh kesadaran. Lakukanlah yang membangkitkan semangatmu dari dalam. Memohon ampun jika perlu. Lepaskan apa yang sudah tidak bergetar bersamamu. Katakan apa yang selama ini kamu pendam. Cintailah dengan penuh gairah dan berhentilah melihat jam seolah-olah itu hiasan. Filosofi Stoik tidak mengharuskanmu terobsesi pada kematian, melainkan mengingatnya agar tidak takut, tetapi untuk hidup lebih sadar. Karena ketika kamu menyadari segalanya bisa berakhir kapan saja, kamu juga menyadari apa yang benar-benar penting. Dan yang penting bukanlah mobil, bukan pekerjaan, bukan ego. Ini tentang bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri, apa yang kamu berikan, apa yang kamu tinggalkan, dan yang terpenting, apa yang kamu putuskan untuk lakukan setiap hari kamu masih bernapas. Jangan takut mati. Takutlah menyadari terlalu terlambat bahwa kamu tidak pernah benar-benar hidup. Keenam, disiplin lebih ampuh daripada motivasi. Jika kamu tidak merasakan kembang api di dalam, jangan berharap itu akan datang. Dan jika kamu menunggu momen sempurna, seperti hidup adalah iklan pusat kebugaran, tebaklah, itu tidak akan terjadi. Apakah kamu ingin mengubah hidupmu? Benar? Baiklah, lupakan menunggu sampai kamu merasa ingin, karena jika kamu membiarkan keinginanmu yang menentukan, aku akan memberitahumu bagaimana jalan ceritanya. Bukan hari ini, bukan besok. Dan ketika kamu akhirnya merasakan sesuatu, mungkin sudah terlambat. Disiplin adalah kuncinya ketika motivasi memutuskan untuk menghilang tanpa pemberitahuan, yang hampir selalu terjadi.
Ini bukan tentang hidup seperti robot, tetapi juga tidak seperti anak yang manja. Marcus Aurelius mengatakannya dengan terus terang, lakukan apa yang harus kamu lakukan, terlepas dari apakah kamu mau atau tidak. Dan bukan karena kamu seorang martir, tetapi karena kamu memahami bahwa masa depanmu bergantung pada apa yang kamu lakukan saat ini. Tidak ada yang memperhatikan apakah kamu lelah, lesu, atau punya 1000 alasan. Motivasi itu mudah berubah, ia indah dan menginspirasi, ya, tapi tidak bertahan di hari-hari buruk. Sebaliknya, disiplin adalah seperti teman yang, meski tidak menonjol, selalu muncul saat kamu membutuhkannya. Konsistensinya memang tidak spektakuler, tetapi ia membangun karakter. Pukulan demi pukulan, dari pengulangan, dari bangkit meski kamu tidak merasa ingin, dari melanjutkan meski tidak ada yang bertepuk tangan, dan dari situlah kekuatan sejatimu terbentuk. Ada sebuah ide yang sebaiknya kamu tato di otak. Hidup berdasarkan prinsip, bukan dorongan. Karena jika kamu membiarkan setiap emosi menentukan agendamu, bersiaplah untuk kekacauan. Suatu hari kamu berolahraga, hari berikutnya tidak. Suatu hari kamu makan baik, keesokan harinya melahap isi kulkas. Suatu hari kamu bekerja, di hari lain kamu merasa lebih pantas. Ini bukan cara membangun sesuatu. Ini bukan tentang selalu merasa benar, tetapi tentang melakukan hal yang benar, bahkan ketika kamu tidak merasakannya. Pikirkan disiplin seperti otot yang tidak perlu diperhatikan, tetapi mendukung segalanya. Ia tidak berisik, tetapi membuat hidupmu tetap berjalan. Ia tidak menonjol di media sosial, tetapi mengubahmu dari dalam keluar. Setiap hari kamu memilih untuk bertindak tanpa bergantung pada suasana hati, kamu sedang memperkuat kemampuan itu. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat jadinya, hingga mencapai titik di mana kamu tidak lagi membutuhkan motivasi. Kamu cukup melakukannya seperti menyikat gigi. Kamu tidak bangun setiap pagi mengatakan, "Aku benar-benar ingin menyikat gigiku." Tetapi kamu melakukannya karena memahami itu diperlukan. Disiplin bukanlah kekakuan, ia adalah kebebasan. Kedengarannya kontradiktif, benar? Tapi pikirkan ini. Tanpa disiplin, kamu menjadi budak dari dorongan hatimu, emosimu, keinginanmu, alasanmu. Di sisi lain, ketika kamu disiplin, kamu bisa memilih, kamu bisa membangun, kamu bisa memegang apa yang kamu inginkan dalam jangka panjang. Itulah kebebasan. Kamu menginginkan kesehatan? Disiplin. Kamu menginginkan harga diri? Hal yang sama. Semua itu tidak bisa dicapai hanya dengan keinginan sesekali. Hal itu tercapai ketika kamu memutuskan bahwa kata-katamu lebih berharga daripada keinginan sesaat, bahwa kebiasaanmu lebih kuat daripada alasanmu, bahwa visi jangka panjangmu lebih penting daripada kenyamanan hari ini. Dan ingat, ini bukan tentang melakukan segalanya dengan sempurna. Ini tentang tidak terbawa oleh kemalasan mental yang membisikkan, besok akan lebih baik. Karena besok tidak pernah datang bagi mereka yang hidup dengan menunda kehidupan mereka. Jadi jangan menunggu sampai merasa terinspirasi. Dapatkan inspirasi dengan melakukan sesuatu, karena disitulah keajaiban terjadi. Saat kamu melakukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan, bahkan dengan 0 keinginan, disitulah kamu menjadi seseorang yang bisa diandalkan oleh dirimu sendiri. Filosofi Stoa tidak punya rumus ajaib atau frasa indah untuk digantung di dinding. Ia punya prinsip-prinsip, dan jika kamu menerapkannya, ia berfungsi, bukan karena kamu berubah dalam semalam, tetapi karena ia mendukungmu ketika semuanya berjalan salah. Hidup dengan disiplin bukan tentang hidup terkurung, melainkan hidup dengan tujuan. Jadi lain kali kamu tergoda untuk melewatkan apa yang kamu tahu harus dilakukan, ingatlah bahwa kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Karena hidupmu tidak akan berubah hanya dengan niat. Ia akan berubah dengan tindakan kecil yang terus-menerus, terkadang membosankan, tetapi mereka membangun sesuatu yang nyata. Kebebasan bukanlah melakukan apa yang kamu inginkan, melainkan memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang telah kamu janjikan, bahkan ketika kamu sudah tidak lagi menginginkannya. Ketujuh, belajarlah untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Ada hal-hal yang beratnya lebih besar daripada nilainya.
Dan aku tidak sedang berbicara tentang ransel atau tas belanja supermarket. Aku sedang berbicara tentang apa yang kamu bawa di dalam. Hubungan yang sudah tidak lagi memberi nutrisi, tanggung jawab yang tidak sesuai, kenangan yang kamu ulang seperti film lama, dan ekspektasi yang sudah mati. Tapi kamu masih memegangnya seolah-olah itu batangan emas. Apakah kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu? Belajarlah untuk melepaskan. Ya, aku tahu. Terkadang sepertinya jika kamu melepaskan, kamu akan kalah. Melepaskan identik dengan kegagalan, dengan sikap dingin, dengan menyerah. Tapi tidak. Melepaskan bukanlah menyerah, melainkan terus maju. Ini menyadari bahwa tidak semua yang kamu mulai pantas diakhiri bersamamu, dan tidak semua yang hilang tetap hilang. Lihat, jika lemari pikiranmu penuh dengan hal-hal yang rusak, kamu tidak akan punya ruang untuk yang baru. Lalu kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa hidup tidak berubah? Karena kamu begitu sibuk memelihara hal-hal yang sudah tidak berguna lagi, sehingga tidak memberi ruang untuk apa yang mungkin memberimu kedamaian. Pelepasan bukanlah sikap acuh tak acuh, melainkan kebijaksanaan. Ini melihat sebuah situasi, seseorang, sebuah tahap, dan mengatakan, "Terima kasih atas apa yang telah terjadi, tetapi sekarang tidak ada gunanya memikul beban ini." Seneca, salah satu referensi besar filosofi Stoik, mengatakannya dengan lugas. Tidak ada yang benar-benar hilang jika kamu tahu apa yang harus disimpan. Dan itulah kuncinya. Masalahnya adalah kamu telah diajari untuk mengumpulkan, bukan melepaskan. Kamu telah dijual gagasan bahwa semakin banyak yang kamu pegang, persahabatan, tanggung jawab, cerita masa lalu, semakin kuat kamu. Namun, kekuatan bukan terletak pada kemampuan menopang segalanya, melainkan pada mengetahui kapan harus melepaskan tanpa rasa takut. Terkadang hidup memintamu untuk melepaskan, tapi kamu bersikeras memegang erat, seolah-olah dengan bertahan, segalanya akan membaik secara ajaib. Dan tidak, berpegang pada apa yang sudah tidak ada lagi seperti merawat tanaman layu, menunggunya bangkit kembali karena nostalgia. Itu tidak akan terjadi, dan sementara itu, kamu kelelahan. Apakah merasa sulit melepaskan? Tentu, itu normal karena keterikatan berasal dari kebiasaan, dan kebiasaan sering disamarkan sebagai cinta, sebagai kewajiban, sebagai memang begitulah aku. Tapi kamu bukanlah apa yang kamu simpan karena takut, kamu adalah apa yang kamu pilih untuk lepaskan agar terus berkembang. Dan ya, terkadang itu menyakitkan, karena melepaskan berarti menerima bahwa sesuatu sudah berakhir, sudah tidak cocok lagi, sudah tidak memberi manfaat. Tapi itu juga membebaskan karena mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Tahukah kamu berapa kali kamu mengulangi hal yang sama karena takut meninggalkannya? Berapa banyak keputusan yang tidak kamu ambil karena takut tetap tanpa apa-apa, tanpa seseorang, tanpa rasa aman yang seharusnya. Namun hal yang menarik adalah ketika kamu melepaskan dan menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya seperti yang kamu pikirkan, bahwa kamu membawa terlalu banyak barang yang tidak penting. Apa yang pergi mungkin memang harus pergi, dan apa yang tinggal mungkin yang seharusnya tetap. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah membersihkan, sama seperti yang kamu lakukan dengan rumahmu. Periksa pikiranmu, kebiasaanmu, hubunganmu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini menambah nilai dalam hidupku atau hanya memakan tempat? Dan jika jawabannya tidak perlu diragukan, jika nilai tambahnya tidak terlihat, jika itu hanya membingungkanmu, membuatmu lelah, dan membuatmu stagnan, maka sudah jelas. Dan hati-hati, melepaskan bukan berarti berhenti merasakan. Kamu bisa melepaskan dengan cinta, dengan hormat, bahkan dengan rasa syukur. Tidak perlu berlebihan atau mematahkan apapun. Ini tentang kesadaran dan ketegasan. Karena sampai kamu memutuskan untuk melepaskan, hidup akan terus menunjukkan padamu apa yang kamu bawa bukan untukmu lagi. Kamu bukan tempat pembuangan sampah emosional. Kamu di sini bukan untuk mengumpulkan masalah emosional atau tanggung jawab yang tidak lagi sesuai. Kamu di sini untuk berkembang, untuk melangkah maju, untuk hidup dengan ringan,
memberi ruang bagi yang baru, bagi apa yang bergetar positif dengan dirimu hari ini. Bukan dengan siapa kamu pergi, tetapi siapa yang kamu pilih untuk menjadi. Jadi, lain kali kamu merasa sesuatu terlalu berat, jangan tanya apakah kamu sanggup menanggungnya lebih lama. Tanyakan apakah ini sepadan. Jika jawabannya tidak, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Melepaskan bukan mengambil darimu, ia mengembalikan apa yang telah hilang, dirimu sendiri. Kedelapan, pilihlah kebajikan, bukan kenyamanan. Kita hidup di zaman di mana tampaknya hal paling berharga adalah menjadi nyaman. Nyaman di kursi berlengan, nyaman dalam hubungan, nyaman dengan keadaan biasa-biasa saja, nyaman tanpa mengganggu siapapun. Dan tentu saja, karena kenyamanan tidak menyakitkan, kamu tetap di sini, statis, lambat, dengan ilusi baik-baik saja hanya karena tidak ada konflik, padahal sebenarnya tidak ada pertumbuhan. Apakah kamu ingin mengubah hidupmu? Benar? Jadi, berhentilah memilih yang mudah hanya karena memang mudah. Karena nyaman tidak selalu berarti melakukan hal yang benar. Dan karena jiwa, ketika terbiasa dengan kelembutan berlebihan, mulai mengalami atrofi. Ia kehilangan kekuatan, arah, dan keberanian, seperti otot yang tidak digunakan. Lalu kamu bertanya-tanya mengapa merasa hampa, tidak termotivasi, atau tersesat. Kenyamanan yang berkepanjangan melemahkan jiwa. Ya, aku akan ulangi agar kamu ingat, karena sofa emosional yang kamu tiduri itu tidak memberimu apapun. Itu membuatmu bingung antara kedamaian dengan stagnasi, kesenangan dengan tujuan, dan keheningan dengan makna. Namun ada detail yang tidak mereka ceritakan padamu. Kebajikan lebih besar daripada kenyamanan, dan ia mengangkatmu lebih tinggi. Epictetus, salah satu pilar besar filosofi Stoa, mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu memutuskan untuk bertindak. Dan inilah intinya. Pilihlah kebajikan, lakukanlah apa yang benar, bahkan jika tidak ada yang memperhatikanmu. Bahkan jika tidak ada yang bertepuk tangan, bahkan jika tidak ada yang mengenali. Karena jika kamu melakukan hal yang benar hanya jika sesuai keinginanmu, atau jika ada penonton, itu bukan kebajikan, itu teater. Kamu tahu betul kapan sesuatu terasa benar dan kapan tidak. Kamu tidak perlu siapapun memberitahumu. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk memilihnya meski ada biayanya. Karena ya, itu seringkali tidak nyaman. Integritas membuatmu sendirian dalam beberapa pertempuran. Apa yang benar tidak selalu yang paling populer, tapi hanya itulah yang menentukan karaktermu. Bukan dari apa yang kamu katakan, tetapi dari apa yang kamu pilih ketika ada tekanan. Lakukan hal yang benar meskipun sulit. Karena setiap kali kamu memilih kenyamanan alih-alih kebajikan, kamu mengirimkan pesan jelas kepada diri sendiri. Aku lebih memilih untuk tidak tumbuh. Dan ungkapan itu, meski tidak diucapkan, direkam dalam kebiasaan, dalam identitas, dan tiba-tiba kamu tidak lagi tahu bagaimana bertindak berbeda. Kamu menjadi ahli dalam membenarkan, menunda, dan berpaling. Namun, sebaliknya juga benar. Setiap kali kamu memilih kebajikan, bahkan dalam hal-hal kecil, kamu menjadi lebih kuat. Tapi kamu tidak butuh pidato besar atau altar untuk menjadi adil. Yang kamu butuhkan hanyalah komitmen pada nilai-nilaimu, meski sulit, meski menyakitkan, meski membuatmu punya lebih sedikit teman, lebih sedikit likes, lebih sedikit jalan pintas. Bersikaplah jujur meski tidak ada yang tahu. Beranilah meski kamu takut. Karena kamu akan tahu. Percayalah padaku. Bisa melihat diri sendiri di cermin tanpa mengalihkan pandangan adalah pemandangan yang jauh lebih berharga daripada 1000 tepuk tangan kosong. Kebajikan itu tidak nyaman, kamu tahu. Ia akan membuatmu berenang melawan arus. Ya, tapi tanyakan pada diri sendiri. Apa yang lebih kamu sukai? Kehidupan yang nyaman dan hampa, atau hidup yang bermakna meski punya lebih banyak lubang di jalan? Karena makna tidak berasal dari kondisi nyaman sepanjang waktu, melainkan dari berperilaku baik meski kamu tidak menginginkannya. Dan ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang mencoba memiliki arah.
tentang tahu kemana kamu menunjuk. Dan utara itu seharusnya bukan kesenangan sesaat, juga bukan persetujuan orang lain, atau jalan yang lebih mudah. Utara itu seharusnya kebajikan, konsistensi, keputusan sadar untuk membuat hidupmu tetap bermartabat meski tidak nyaman. Kalau harus memilih antara kenyamanan dan kebenaran, pilihlah yang benar. Karena kenyamanan membelaimu dari luar, tetapi bersikap benar memperkuatmu dari dalam. Dan pada akhirnya, yang membuatmu tetap bertahan bukanlah apa yang memberi kesenangan, tetapi apa yang memberimu tujuan. Jadi lain kali kamu harus memutuskan, jangan tanya apakah kamu merasa ingin. Tanyakan apakah itu menghormatimu. Karena ketika kamu memilih kebajikan, bahkan dalam diam, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa ditempuh dengan jalan pintas. Sesuatu yang memberimu kepercayaan diri. Jiwa tidak bangkit ketika semuanya mudah, tetapi ketika kamu memilih untuk melakukan yang benar terlepas dari segalanya. Kesembilan, saat ini adalah satu-satunya hal yang nyata. Kamu punya kebiasaan aneh tinggal di mana saja kecuali di tempat kamu berada. Entah kamu terikat pada masa lalu, merenungkan adegan yang sudah tidak ada lagi, dan tidak bisa kamu ubah. Atau kamu berada di masa depan, membayangkan bencana yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Dan sementara itu, kehidupan lewat tepat di depanmu, tanpa tombol pengulangan, tanpa tombol putar ulang. Apakah kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu? Jadi mulailah dengan hadir di dalamnya, bukan secara fisik, tetapi secara kehadiran. Karena hadir secara fisik tidak sama dengan terjaga. Dan ya, aku tahu ini terdengar sangat konyol dan bahkan terlihat spiritual. Tapi tidak di sini. Kita di sini bukan untuk melantunkan mantra atau menjual dupa. Kita di sini untuk berbicara terus terang. Tapi kamu berada di masa kini. Kamu tidak berada di masa lalu. Yang sudah tidak ada lagi. Seberapapun kamu berusaha mengulanginya seperti lagu yang menarik. Dan kamu tidak berada di masa depan. Yang hanyalah teori, konstruksi mental. Kamu terjebak di antara apa yang sudah terjadi dan apa yang bisa jadi. Seolah-olah kamu melupakan hal paling mendasar. Masa kini adalah satu-satunya hal yang nyata, satu-satunya yang bisa kamu sentuh, ubah, hidupi. Segala hal lainnya adalah asap. Lucunya, kamu tahu itu, tapi kamu masih terpaku pada kemungkinan. Setelah melakukan ini, atau ketika aku memiliki itu, seolah-olah masa lalu punya edisi pilihan, atau masa depan datang dengan jaminan. Sementara kamu merencanakan bagaimana memulai pada hari Senin, hidup menjauh darimu hingga Jumat, dan hal yang kamu bilang ingin nikmati terlewatkan. Filosofi Stoa mengulanginya tanpa henti. Hidup adalah saat ini. Tidak ada dalam ingatan, tidak ada dalam antisipasi. Sekarang. Karena setiap saat adalah kesempatan untuk bertindak, untuk memilih, untuk berubah. Tapi kamu malah menghabiskan momen itu dengan pikiran yang tidak mengarah kemanapun. Kamu tersesat dalam asumsi, penyesalan, atau kecemasan, dan melupakan satu-satunya yang benar-benar kamu miliki. Momen ini. Lihatlah sekelilingmu. Kamu tidak perlu pergi ke Himalaya untuk berlatih mindfulness. Cukup berhenti melakukan 1000 hal sekaligus seolah-olah kamu adalah prosesor tercanggih. Kamu hanya perlu benar-benar memperhatikan. Dengarkan tanpa memikirkan apa yang akan kamu jawab. Makanlah tanpa membawa ponsel ke wajahmu. Berjalanlah tanpa menyelesaikan masalah hidup di dalam kepala. Mindfulness bukan tren orang alternatif. Ia adalah kekuatan batin. Karena ketika kamu hadir, keputusan didasarkan pada kejelasan, bukan pada kelembaman. Dan bagian terbaiknya adalah kamu menikmatinya karena kamu menyadari bahwa tidak semuanya harus sempurna agar layak dijalani. Masalahnya adalah kamu telah diajari untuk menunda, untuk menyimpan kebahagiaan untuk nanti, untuk berpikir bahwa kehidupan nyata dimulai saat kamu punya pasangan, punya uang, diakui, ketika bintang-bintang sejajar. Dan sementara itu, kamu terus menunggu tanda ilahi, motivasi ajaib, hari tanpa masalah. Peringatan spoiler, hari itu tidak pernah datang, karena hidup tidak dimaksudkan untuk ditunggu.
Ia dibuat untuk dijalani sebagaimana adanya, dengan suka dan duka, dengan kejutan, dengan kekacauan indahnya, dan dengan saat-saat hening. Setiap kali kamu berkata, "Aku akan melakukannya nanti," kamu bertaruh bahwa kamu akan berada di sini besok. Tapi tidak ada yang menjanjikanmu itu. Dan itu bukan karena tragis, melainkan realistis. Jangan menunda, karena hidup terjadi sekarang. Dalam detik ini, dalam napas ini, dalam percakapan ini yang kamu lakukan dengan dirimu sendiri saat membaca ini. Apakah kamu ingin mengubah hidupmu? Kalau begitu, tolong, hentikan perencanaan berlebihan dan mulai lebih sering mengalaminya. Tidak perlu perubahan radikal, tidak perlu pindah ke belahan dunia lain, atau menemukan jati diri baru dari awal. Kehadiranmu saja sudah cukup. Karena ketika kamu di sini, tanpa menyeret masa lalu, tanpa memikul beban masa depan, segala sesuatu terlihat berbeda, lebih jelas, lebih milikmu. Dan di sana, dalam praktik sederhana itu, perubahan nyata dimulai. Ia tidak membutuhkan filter, motivasi, atau janji kosong. Ia hanya butuh perhatianmu. Hidup tidak ditemukan dalam apa yang kamu bayangkan. Ia dikembangkan dalam apa yang telah kamu putuskan untuk lakukan sekarang. Ke-10. Karaktermu adalah takdirmu. Takdirmu tidak tertulis di bintang, tidak ada di aplikasi horoskop, juga tidak di grup WhatsApp. Ia ada dalam sesuatu yang jauh lebih tidak nyaman dan kurang memesona, dalam karaktermu, yaitu serangkaian keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari, meski tidak ada yang melihat. Karena percaya atau tidak, dirimu bukanlah apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Kamu adalah apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat. Apakah kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu? Baik, mulailah dengan berhenti mengharapkan perubahan eksternal memengaruhimu. Ini bukan soal keberuntungan atau bahwa kamu akan bangun suatu hari nanti diterangi. Ini soal karakter. Dan karakter, meski terdengar seperti kata kuno, tetap menjadi otot yang paling diremehkan oleh semua orang. Ia tidak terlihat di foto, tidak diukur dari jumlah pengikut, tetapi ia mendefinisikan semua yang kamu lakukan dan tidak lakukan. Filosofi Stoa tidak datang untuk memberitahumu agar menjadi sempurna. Ia datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu bisa membentuk dirimu sendiri. Seorang stoik bukanlah seseorang yang terlahir dengan pengetahuan tentang bagaimana bertindak, tetapi seseorang yang terlatih agar tidak hanyut terbawa arus. Karena menjadi dirimu sendiri bukan berarti kamu akan tetap sama sepanjang hidup. Artinya, membangun versi yang kokoh di dalam dirimu, sesuatu yang tidak bergantung pada keadaan, pada orang lain, atau pada keinginan sesaat. Identitasmu tidak jatuh dari langit. Ia dibangun hari demi hari dengan tindakan spesifik, dengan pengulangan. Sama seperti pergi ke gym tidak membuatmu kuat dengan mengangkat beban suatu hari saja, kamu tidak kembali dalam keadaan utuh. Kamu tidak menjadi disiplin atau tegas karena membaca kalimat indah sekali saja. Kamu mengembalikannya saat kamu mengulangi hal yang benar, sampai kamu tidak perlu lagi memikirkannya. Saat nilai-nilaimu berhenti menjadi sekadar omong kosong dan menjadi refleksi. Dan tidak, ini tidak mudah, karena kita hidup di zaman improvisasi emosional. Hari ini aku begini, hari lain aku akan lihat. Semuanya fleksibel, semuanya dipertanyakan, semuanya mengalir. Tapi kamu bukan air yang beradaptasi dengan segalanya. Kamu di sini untuk mengetahui siapa dirimu, apa yang kamu perjuangkan, dan seberapa jauh kamu bersedia melangkah memeluknya. Kebiasaanmu berbicara lebih lantang daripada kata-katamu. Rutinitasmu berteriak lebih keras daripada niatmu. Ingin tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Lihatlah apa yang kamu lakukan berulang kali, karena apa yang kamu lakukan berulang menjadi apa yang kamu jadikan. Dan siapa dirimu, itulah yang akan membawamu ke tempat tujuanmu. Terkadang kamu mengatakan tidak tahu harus berbuat apa dengan hidupmu. Tetapi pertanyaannya bukan apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya adalah siapa dirimu. Karena takdirmu bukanlah tujuan di masa depan. Ia adalah hasil dari karakter yang kamu bangun selama bertahun-tahun. Kamu ingin mengubah arah.
ubah sikapmu, ubah keputusanmu, ubah jawabanmu. Kamu bukanlah pakaianmu, rekening bankmu, atau prestasimu. Itu hanyalah hiasan, label, sesuatu yang sementara. Tapi karaktermu, itu selalu bersamamu. Dan jika kamu melatihnya, ia akan menyemangatimu di hari-hari baik dan dalam bencana. Karena karakter kuat bukanlah orang yang tidak pernah patah semangat, melainkan orang yang tidak dijual, tidak sesuai dengan kenyamanan sesaat, tetap teguh. Ini mungkin tampak kejam, memang, tapi ini juga membebaskan, karena kamu tidak lagi bergantung pada faktor eksternal untuk tumbuh. Kamu yang dibentuk, itu adalah kamu. Terserah kamu untuk memutuskan setiap hari apakah ingin menyerupai apa yang kamu kagumi, atau terus menundanya dengan berbagai alasan. Mulailah dari hal-hal kecil. Katakan yang sebenarnya ketika berbohong lebih mudah. Selesaikan apa yang kamu mulai. Bersikaplah tepat waktu meski tidak ada yang memperhatikan. Bersikaplah tegas saat menghadapi inersia yang menyuruhmu menyerah. Beginilah karakter dibangun, dalam detail, dalam momen-momen ketika tidak ada yang memberi selamat padamu. Tapi kamu tahu telah melakukan hal yang benar. Dan ingat, mengubah hidupmu bukan tentang menciptakan kembali dirimu setiap hari Senin. Ini tentang konsistensi. Ini tentang memperjelas tipe orang seperti apa yang ingin kamu jadikan, dan bagaimana kamu ingin berperilaku demikian, bahkan ketika itu membutuhkan biaya. Karena meski tidak terlihat di media sosial atau di jumlah like, hal yang benar-benar mengubah jalur hidupmu adalah itu. Takdir tidak menemukanmu. Kamu membangunnya dengan setiap keputusan yang kamu buat ketika tidak ada yang memaksamu. Ke-11, hidup adalah proses, bukan sekedar hasil. Kita telah dikondisikan untuk melihat hidup seperti daftar pencapaian yang harus dikumpulkan. Gelar, pekerjaan, rumah, hubungan, semuanya kita anggap sebagai stempel validasi bahwa kita berhasil. Dan di tengah perjalanan mengejar itu semua, kita lupa bernapas, lupa merasakan langkah kaki kita sendiri, lupa bahwa esensi hidup bukanlah garis finish yang kita capai dengan terengah-engah, tetapi tanah yang kita injak setiap hari. Filosofi Stoa mengajarkan kita untuk berfokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Mengapa? Karena hasil seringkali berada di luar kendali kita sepenuhnya. Kamu bisa belajar mati-matian untuk ujian, tapi jika soalnya keluar dari yang tidak dipelajari, nilaimu bisa jatuh. Kamu bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, tapi jika perusahaan melakukan efisiensi, kamu bisa kehilangan posisi. Kamu bisa mencintai dengan tulus, tapi hati orang lain adalah wilayah kedaulatan yang tidak bisa kamu kuasai. Jika kebahagiaan dan kedamaianmu bergantung semata-mata pada hasil, pada apakah kamu berhasil menurut standar eksternal, maka kamu menyiapkan diri untuk penderitaan yang tiada henti. Kehidupan akan terasa seperti roller coaster emosional, di mana setiap naik turun ditentukan oleh faktor di luar dirimu. Namun, ada jalan lain. Jalan yang lebih tenang dan berdaulat, mencintai prosesnya sendiri. Marcus Aurelius, di tengah-tengah peperangan dan beban kekaisaran, menulis dalam Meditations, hidup seorang manusia adalah apa yang dipikirkannya sepanjang hari. Ini adalah pengingat yang mendalam. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas perhatianmu terhadap setiap tindakan kecil, setiap pilihan etis, setiap niat baik yang kamu tanamkan dalam proses, terlepas dari hasil akhirnya. Apa artinya ini dalam praktik? Artinya, ketika kamu belajar, nikmatilah rasa haus akan pengetahuan itu sendiri. Bukan sekadar untuk nilai A. Ketika kamu bekerja, hargailah disiplin dan kreativitas yang kamu curahkan. Bukan sekadar untuk promosi. Ketika kamu membangun hubungan, tulusilah dalam kehadiran dan kebaikanmu. Bukan sekadar untuk mendapatkan balasan yang setara. Ini bukan berarti kamu menjadi apatis terhadap tujuan. Tidak sama sekali. Tujuan memberi arah. Tetapi, kedamaianmu tidak boleh disandera olehnya. Dengan berfokus pada proses, kamu mengambil kembali kendali atas pengalaman subjektifmu. Kamu menemukan kebanggaan dalam bagaimana kamu melakukan sesuatu. Integritas dalam tindakan menjadi sumber kepuasan yang jauh lebih stabil daripada pujian atas hasil.
Pikirkan seorang pandai besi yang menempa pedang. Dia tidak bisa mengontrol apakah pedang itu akan memenangkan perang atau hanya menjadi hiasan. Yang bisa dia kendalikan adalah ketekunannya memanaskan besi, ketepatannya menempa, kesabarannya mengasah. Kualitas pedang itu adalah cerminan dari proses yang dia hormati. Hidup kita pun sama. Ketika kamu terlalu terobsesi dengan hasil, kamu menjadi mudah frustrasi, cepat menyerah saat menemui rintangan, dan cenderung mengambil jalan pintas yang mengkompromikan karaktermu. Sebaliknya, ketika kamu jatuh cinta dengan proses, rintangan menjadi bagian dari tantangan yang menarik untuk dipecahkan. Kegagalan bukanlah bukti bahwa kamu tidak mampu, tetapi data berharga untuk memperbaiki proses kamu berikutnya. Ini adalah pergeseran paradigma yang membebaskan. Kamu berhenti bertanya, "Apa yang akan aku dapatkan dari ini?" dan mulai bertanya, "Siapa diriku yang akan terbentuk melalui melakukan ini?" Setiap kali kamu memilih untuk bertindak dengan kebajikan, dengan ketekunan, dengan kejujuran, meskipun sulit, kamu sedang mengukir karakter yang lebih kuat. Dan karakter itulah yang akan membawamu melalui segala hasil, baik atau buruk, yang mungkin datang di masa depan. Jadi, lepaskan cengkeraman obsesi pada tujuan akhir. Pandanglah hidup sebagai sebuah latihan, sebuah askesis seperti yang disebut kaum Stoa. Setiap hari adalah kesempatan untuk berlatih kesabaran, keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan melalui proses hidup itu sendiri. Apakah kamu sedang terjebak macet, menghadapi proyek yang rumit, atau melalui percakapan yang sulit? Semuanya adalah bagian dari proses pembentukan. Kesuksesan sejati bukanlah sekadar apa yang kamu raih, tetapi siapa dirimu dalam perjalanan meraihnya, dan siapa dirimu setelah semuanya berlalu. Orang yang berfokus pada proses tidak pernah benar-benar kalah, karena bahkan dalam kegagalan sekalipun, mereka mendapatkan kejernihan, ketangguhan, dan pelajaran yang membuat langkah selanjutnya lebih bijak. Hidup bukanlah perlombaan lari 100 meter yang berakhir cepat. Ia adalah perjalanan panjang di pegunungan. Terkadang kamu mendaki curam, terkadang turun dengan lancar, kadang jalan datar membosankan, dan kadang kamu tersesat. Jika matamu hanya tertuju pada puncak, kamu akan melewatkan kekuatan yang kamu dapat dari mendaki, keindahan pemandangan di setiap belokan, dan pelajaran navigasi saat kamu tersesat. Nikmatilah langkahmu. Hargai napasmu. Percayalah bahwa dengan berfokus pada setiap langkah yang benar, kamu sedang menuju ke tempat yang seharusnya, meski rutenya tidak pernah lurus. Dengan menjadikan proses sebagai guru dan teman, hidupmu berhenti menjadi deretan tunggu-menunggu yang gelisah dan menjadi pengalaman yang kaya dan berarti. Di sini, sekarang, dalam setiap tarikan napas dan keputusan kecil. Inilah inti dari kedaulatan diri. Kebahagiaanmu tidak ditunda sampai suatu pencapaian tercapai. Kebahagiaan itu tertanam dalam cara kamu hidup setiap detik dalam perjalanan. Ke-12, kebebasan sejati adalah kebebasan batin. Kita sering menyamakan kebebasan dengan kemampuan memiliki banyak pilihan eksternal, memilih pekerjaan, memilih pasangan, memilih tempat tinggal. Kita berpikir, aku akan bebas jika punya banyak uang sehingga bisa melakukan apa saja. Atau, aku akan bebas jika tidak punya bos. Ini adalah ilusi yang berbahaya, karena sejarah dan pengalaman menunjukkan, orang yang memiliki segala sumber daya eksternal pun bisa menjadi budak dari keinginannya sendiri, kegelisahannya, atau kebosanannya. Filosofi Stoa memutarbalikkan definisi kebebasan ini. Bagi Epictetus, yang dilahirkan sebagai budak dan kemudian menjadi guru kebijaksanaan, kebebasan sejati adalah kebebasan batin. Ia adalah keadaan di mana pikiran dan emosimu tidak lagi mudah dikacaukan atau diperbudak oleh peristiwa di luar dirimu. Kebebasan bukanlah tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang tidak dikendalikan oleh dunia. Bayangkan dua orang terjebak dalam kemacetan yang sama. Yang pertama mengutuk, memukul kemudi, gelisah, marah kepada pemerintah, dan stres. Energinya habis, harinya rusak. Yang kedua menerima bahwa kemacetan itu di luar kendalinya. Dia mengambil napas dalam, mendengarkan podcast yang mengedukasi, atau sekadar mengamati sekeliling dengan tenang.
Dia keluar dari mobil dengan energi yang masih terjaga. Situasi eksternalnya persis sama, tetapi pengalaman internalnya dan therefore kebebasannya sangat berbeda. Siapa yang lebih bebas? Jelas yang kedua. Dia telah membebaskan dirinya dari tirani reaksi emosional otomatis. Inilah libertas yang dibicarakan kaum Stoa. Kebebasan ini dicapai melalui latihan, askesis, membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan, opini, keinginan, tindakan kita, dan apa yang tidak, tubuh orang lain, reputasi kita, masa lalu, cuaca. Setiap kali kamu marah karena orang lain tidak bersikap seperti yang kamu inginkan, kamu telah menyerahkan kebebasan batinmu kepada orang itu. Setiap kali kamu cemas tak henti-hentinya tentang masa depan yang belum pasti, kamu telah menjadikan imajinasimu sebagai penjara. Setiap kali harga dirimu naik turun berdasarkan pujian atau kritik orang, kamu telah memberikan kendali atas nilai dirimu kepada pendapat asing. Kebebasan batin adalah seni untuk berkata, "Ini adalah faktanya. Ini ada dalam kendaliku? Jika ya, aku akan bertindak. Jika tidak, aku akan menerima dengan tenang dan fokus pada responku." Ini adalah kekuatan untuk tetap tenang di tengah badai, bukan karena kamu tumpul, tetapi karena kamu telah membangun ruang antara stimulus, peristiwa, dan respons, reaksimu. Di ruang itulah kebebasan dan kekuatanmu berada. Bagaimana melatihnya? Mulailah dengan hal kecil. Saat rencanamu berantakan, tahanlah desakan untuk mengeluh atau menyalahkan. Alihkan perhatian pada, "Baiklah, apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Saat seseorang menghinamu, jangan biarkan kata-katanya langsung menusuk. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah pendapat ini penting bagi tujuanku? Dengan latihan terus-menerus, otot kebebasan batinmu akan menguat. Kebebasan jenis ini tidak bisa dirampok oleh siapapun. Tidak oleh atasan yang kejam, oleh sistem yang tidak adil, atau oleh keadaan sulit. Mereka bisa mengambil hartamu, pekerjaanmu, bahkan kebebasan fisikmu, tetapi mereka tidak bisa mengambil cara pikirmu menanggapi semuanya, kecuali jika kamu mengizinkannya. Inilah yang membuat Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari Holocaust, mampu menulis, "Segala sesuatu bisa diambil dari seorang manusia kecuali satu hal, kebebasan manusia yang terakhir, untuk memilih sikapnya dalam keadaan apapun, untuk memilih jalannya sendiri." Jadi, jika kamu ingin benar-benar merdeka, berhentilah berburu kebebasan eksternal tanpa akhir. Mulailah menggali kebebasan internal. Bangun benteng di dalam pikiranmu sendiri. Isi benteng itu dengan prinsip-prinsip yang jelas, nilai-nilai yang kokoh, dan kemampuan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Kebebasan sejati adalah ketika tidak ada lagi orang atau keadaan yang bisa membuatmu menderita tanpa persetujuanmu. Kamu tidak bebas dari rasa sakit atau kesulitan, tetapi kamu bebas dalam cara kamu mengalami dan meresponsnya. Ini adalah kekayaan tertinggi. Karena ketika kamu memilikinya, kamu bisa berada di mana saja, dalam kondisi apapun, dan tetap menjadi tuan atas dirimu sendiri. Ke-13. Kesederhanaan adalah jalan menuju kelimpahan. Di dunia yang menjerumuskan kita dalam budaya more, lebih banyak barang, lebih banyak pengalaman, lebih banyak notifikasi, lebih banyak kesibukan, filosofi Stoa justru menawarkan paradigma yang kontraintuitif. Kesederhanaan. Bukan kesederhanaan sebagai kemiskinan atau kekurangan, tetapi sebagai kekayaan yang disengaja. Sebagai pilihan sadar untuk fokus pada apa yang esensial dan membuang yang berlebihan, sehingga ruang untuk hal yang benar-benar penting terbuka lebar. Seneca dengan tajam menulis, "Bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang menginginkan lebih." Ini menyentuh inti masalah. Penderitaan kita seringkali bukan karena kita tidak memiliki cukup, tetapi karena kita tidak pernah merasa cukup. Kita dikelilingi oleh kelimpahan materi, namun diliputi kelangkaan kepuasan batin. Kesederhanaan stoik atau voluntary simplicity adalah alat untuk membebaskan diri dari perbudakan akan keinginan tanpa akhir. Ini adalah praktik membedakan antara kebutuhan dan keinginan,
antara apa yang berguna untuk hidup yang baik dan apa yang hanya berupa hiasan, gengsi, atau pelarian dari kebosanan. Dengan menyederhanakan hidup, mulai dari barang fisik, komitmen, hubungan, hingga informasi, kamu mendapatkan kembali sumber daya yang paling berharga: perhatian, waktu, dan energi mental. Pikirkan tentang ini. Setiap barang yang kamu miliki membutuhkan perhatian, membersihkan, merawat, memutuskan untuk dipakai. Setiap komitmen sosial yang tidak esensial menguras waktu dan tenaga. Setiap feed media sosial yang kamu gulir membanjiri pikiran dengan informasi yang sebagian besar tidak relevan. Semua lebih ini adalah beban kognitif yang membuatmu lelah, teralihkan, dan tidak pernah benar-benar hadir. Dengan mempraktikkan kesederhanaan, kamu melakukan pembersihan besar-besaran. Kamu bertanya pada setiap aspek hidupmu, apakah ini melayani tujuanku? Apakah ini memberiku nilai sejati atau hanya gangguan? Kamu akan terkejut betapa banyak yang bisa dibuang. Hasilnya bukan kehidupan yang kosong, tetapi kehidupan yang lapang. Seperti ruangan yang dibersihkan dari sampah, tiba-tiba ada ruang untuk bergerak, bernapas, dan menempatkan hal-hal yang benar-benar kamu cintai. Kesederhanaan membawamu pada kelimpahan yang sesungguhnya. Kelimpahan waktu untuk refleksi, kelimpahan perhatian untuk orang yang dicintai, kelimpahan ketenangan untuk menikmati momen kecil, dan kelimpahan kebebasan dari kecemasan akan tidak cukup. Ketika kamu mengurangi keinginan akan hal eksternal, kamu menjadi lebih tahan terhadap nasib baik maupun buruk. Kamu tidak mudah diombang-ambingkan oleh pasar atau opini publik, karena sumber kebahagiaanmu tidak terletak di sana. Ini juga merupakan bentuk kekuatan. Orang yang hidup sederhana menurut pilihannya sendiri tidak mudah dimanipulasi oleh iklan, tekanan sosial, atau rasa iri. Dia telah menemukan cukup, enough, di dalam dirinya. Prinsip cukup ini adalah pelindung yang kuat. Dia bisa berkata tidak dengan mudah terhadap hal-hal yang tidak selaras, karena dia tahu apa yang iya-nya. Bagaimana memulainya? Lakukan audit pada hidupmu. Fisik. Bereskan rumah. Donasikan atau buang barang yang tidak kamu gunakan dalam setahun. Miliki pakaian yang sederhana namun berkualitas. Digital. Unsubscribe newsletter yang tidak dibaca. Matikan notifikasi non-esensial. Kurangi waktu scrolling tanpa tujuan. Jadwal. Katakan tidak pada pertemuan dan komitmen yang tidak bermakna. Sisihkan waktu yang tidak terjadwal untuk istirahat dan refleksi. Finansial. Hidup di bawah kemampuan. Hindari utang konsumtif. Prioritaskan pengeluaran untuk pengalaman dan hal yang meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar kesan. Mental. Jaga pikiran dari gosip, berita negatif yang berlebihan, dan kekhawatiran tentang hal di luar kendali. Kesederhanaan bukan tentang hidup sebagai pertapa. Ini tentang hidup dengan sengaja. Ini tentang memastikan bahwa energi hidupmu yang terbatas tidak bocor untuk hal-hal sepele, sehingga bisa dialirkan penuh untuk apa yang benar-benar penting. Tumbuh sebagai manusia, berkontribusi, mencintai, memahami, dan mengalami kedalaman hidup. Dengan menjadi sederhana secara eksternal, kamu menjadi kaya secara internal. Kamu menemukan bahwa kebahagiaan tidak bertambah dengan apa yang kamu kumpulkan, tetapi justru bertambah dengan apa yang kamu buang. Inilah paradoks stoik. Dengan sengaja memilih kurang dalam hal materi dan gangguan, kamu mendapatkan lebih dalam hal makna, kedamaian, dan kebebasan, yang merupakan bentuk kelimpahan tertinggi. Ke-14, cinta dan tanggung jawab sosial tanpa keterikatan beracun. Filosofi Stoa sering disalahpahami sebagai filosofi yang dingin dan tidak peduli pada hubungan manusia. Tidak ada yang lebih keliru. Stoikisme justru menekankan bahwa kita adalah makhluk sosial, social animals, dan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan alam, termasuk alam sosial kita. Namun, mereka melakukannya dengan cara yang bijaksana dan bebas dari jerat penderitaan yang sering menyertai hubungan. Ajaran intinya adalah,
Kamu memiliki kewajiban untuk mencintai, membantu, dan berkontribusi pada komunitas manusia, mulai dari keluarga hingga umat manusia. Tetapi kamu tidak boleh menggantungkan kebahagiaan dan kedamaianmu pada penerimaan, balasan, atau perilaku orang lain. Dengan kata lain, lakukan tugas sosialmu dengan penuh cinta dan kebajikan, tetapi lepaskan keterikatan pada hasil atau bagaimana orang lain menanggapinya. Ini adalah keseimbangan yang sangat halus dan kuat. Di satu sisi, kamu bukanlah pulau, kamu terhubung dengan jaringan hubungan. Marcus Aurelius berulang kali mengingatkan dirinya sendiri untuk berbuat baik kepada orang lain dan mencintai umat manusia. Stoikisme mendorong kemurahan hati, keadilan, dan empati sebagai bagian dari kehidupan yang bajik. Di sisi lain, kaum Stoa melihat dengan jelas bagaimana hubungan bisa menjadi sumber utama penderitaan ketika kita mengikat kebahagiaan kita padanya. Ketika kita membutuhkan pasangan untuk selalu memahami kita, membutuhkan anak untuk menurut, membutuhkan teman untuk selalu setia, membutuhkan atasan untuk mengakui kita. Kita telah menyerahkan kendali atas ketenangan batin kita kepada faktor di luar diri yang selalu bisa berubah. Jadi, bagaimana caranya? Epictetus memberikan panduan yang brilian. Dalam hubungan dengan orang lain, ingatlah bahwa kamu berurusan dengan makhluk yang bertindak berdasarkan keyakinannya sendiri, bukan keyakinanmu. Ini adalah kunci emas. Kamu bertanggung jawab atas tindakanmu dalam hubungan untuk bersikap adil, jujur, dan baik. Tetapi kamu tidak bertanggung jawab atas reaksi, keyakinan, atau pilihan mereka. Itu adalah wilayah kedaulatan mereka. Praktiknya berarti, kamu mencintai anakmu dengan sepenuh hati, mendidiknya dengan nilai-nilai baik, tetapi kamu melepaskan keinginan untuk mengontrol masa depannya atau membuatnya menjadi salinan dirimu. Kamu melakukan bagianmu dan menghormati kemandiriannya. Kamu menjadi partner yang setia dan suportif, tetapi kamu tidak menggantungkan seluruh harga dirimu pada mood atau cinta pasanganmu. Kamu mencintai tanpa kehilangan dirimu. Kamu membantu seorang teman dengan tulus, tetapi kamu tidak mengharapkan balasan atau rasa terima kasih yang spesifik. Tindakan membantunya sudah merupakan kebaikan itu sendiri. Kamu bekerja sama dengan rekan tim dengan profesional dan baik, tetapi kamu tidak tersinggung jika mereka tidak menyukaimu, selama kamu telah bertindak benar. Pendekatan ini mencegah dua ekstrim, menjadi egois dan terisolasi, atau menjadi orang yang people pleaser dan kehilangan diri. Kamu terlibat secara mendalam, tetapi dengan detasemen yang sehat. Detasemen bukan berarti acuh tak acuh. Detasemen sehat berarti kamu peduli, tetapi kedamaianmu tidak dihancurkan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapanmu dalam hubungan. Ini juga melindungi hubungan itu sendiri. Ketika kamu berhenti menuntut orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosionalmu yang seharusnya bisa kamu penuhi sendiri, seperti rasa aman, validasi, kepastian, hubungan menjadi lebih jernih dan lebih ringan. Kamu datang bukan karena butuh, tetapi karena memilih untuk berbagi. Cinta dan pelayananmu menjadi lebih otentik karena tidak disertai dengan tuntutan terselubung. Tanggung jawab sosial stoik juga meluas lebih luas. Ini disebut oikeiosis, pengakuan bahwa kita secara alami terhubung dengan lingkaran yang semakin meluas. Diri sendiri, keluarga, komunitas, negara, hingga seluruh umat manusia. Sebagai makhluk rasional, kita memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kebaikan bersama sesuai dengan kapasitas dan posisi kita. Bagi Marcus Aurelius, ini berarti memerintah dengan adil. Bagi kita, ini bisa berarti menjadi warga negara yang bertanggung jawab, rekan kerja yang kooperatif, atau sekadar tetangga yang baik. Dengan menggabungkan cinta aktif dan tanggung jawab sosial dengan kebebasan batin dari keterikatan beracun, kamu menciptakan hubungan yang tahan banting. Kamu bisa mencintai dengan dalam, berkorban dengan ikhlas, dan tetap utuh ketika badai datang. Kamu menjadi sumber kebaikan yang stabil di dunia, bukan karena kamu butuh dunia untuk membalasmu, tetapi karena itulah sifat alami manusia yang telah berkembang.
dan itu sendiri sudah menjadi hadiahnya. Ke-15, menerima ketidaktahuan adalah awal dari kebijaksanaan. Di era informasi di mana pengetahuan seolah-olah ada di ujung jari, kita bisa terjebak dalam ilusi bahwa kita harus tahu segalanya, memiliki pendapat tentang segala hal, dan selalu tampil percaya diri. Sosial media memperkuat ini, di mana orang dengan berani menyatakan pendapat mutlak tentang topik yang rumit. Filosofi Stoa mengingatkan kita pada kebijaksanaan kuno yang sering terlupakan. Kerendahan hati intelektual. Mengakui batas pengetahuanmu bukanlah kelemahan, tetapi fondasi sejati dari kebijaksanaan dan kedamaian. Sokrates, yang sangat mempengaruhi Stoikisme, terkenal dengan pernyataannya, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Sikap ini bukan pesimisme, melainkan pintu gerbang menuju penyelidikan sejati dan pertumbuhan. Kaum Stoa mengadopsinya dengan ajaran untuk membedakan antara apa yang tampak, impressions, dan apa yang benar, assent. Mereka mengajarkan untuk tidak terlalu cepat menyetujui setiap kesan yang masuk, tetapi untuk menjeda, memeriksa, dan bertanya, apakah ini benar? Apakah aku cukup tahu untuk menilai? Menerima ketidaktahuan berarti berhenti berasumsi. Berapa banyak konflik dan penderitaan yang berasal dari asumsi kita tentang niat orang lain? Dia tidak membalas pesan, pasti marah. Bos memanggilku, pasti ada masalah. Stoikisme mengajak kita untuk menahan penilaian, withhold judgment, sampai fakta yang jelas muncul. Epictetus berkata, "Jangan terganggu oleh kesan pertama. Beri ruang untuk kemungkinan lain." Berkata, "Saya tidak tahu," dengan tenang. Dalam percakapan, dalam pekerjaan, dalam menghadapi masalah hidup, memiliki keberanian untuk mengakui ketidaktahuan adalah tanda kekuatan. Itu membuka pintu untuk belajar, bertanya, dan kolaborasi. Berpura-pura tahu segalanya justru mengisolasi kita dalam penjara kesombongan dan kesalahan. Menerima bahwa hidup itu tidak pasti. Banyak kecemasan kita berasal dari keinginan akan kepastian. Kita ingin tahu apakah hubungan ini akan langgeng, apakah investasi ini akan untung, apakah anak kita akan sukses. Keinginan akan kepastian itu adalah ilusi. Kebijaksanaan Stoik terletak pada menerima ketidakpastian sebagai hukum alam. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, persiapanmu, usahamu, integritasmu, dan serahkan hasilnya pada takdir. Amor fati, mencintai takdir apapun bentuknya. Terbuka untuk diubah oleh realitas. Pikiran yang bijaksana adalah pikiran yang fleksibel, bukan kaku. Ketika bukti baru muncul yang bertentangan dengan keyakinanmu, apakah kamu akan menutup mata atau bersedia merevisi pemahamanmu? Stoik yang sejati memilih yang kedua. Kebenaran lebih penting daripada ego. Praktik ini membebaskan kita dari beban menjadi maha tahu. Itu mengurangi konflik internal, berdebat dengan fakta, dan eksternal, berdebat dengan orang lain yang berbeda pendapat. Ketika kamu berhenti merasa harus memiliki semua jawaban, kamu menjadi pendengar yang lebih baik, pemikir yang lebih dalam, dan mitra yang lebih mudah diajak bekerja sama. Ini juga melindungi kedamaian batin. Berapa banyak energi mental yang terkuras karena kamu mencoba memecahkan masalah yang sebenarnya tidak bisa kamu pecahkan, atau memikirkan hal-hal yang tidak akan pernah kamu ketahui. Dengan rendah hati menerima batasan pengetahuanmu, kamu mengalihkan energi itu ke area di mana kamu benar-benar bisa berperan. Dalam tindakan, dalam karakter, dalam responmu terhadap apa yang benar-benar terjadi, bukan pada apa yang kamu khawatirkan atau duga. Menerima ketidaktahuan bukanlah akhir dari pencarian. Justru, itu adalah awal. Itu adalah sikap yang memungkinkan pembelajaran seumur hidup. Seorang Stoik adalah seorang pencari kebijaksanaan, filosofer, bukan seorang yang mengklaim telah memilikinya. Dengan sikap pemula ini, setiap hari menjadi kesempatan untuk belajar. Dari keberhasilan, dari kegagalan, dari buku, dan terutama dari kehidupan. Jadi lepaskan beban untuk tahu segalanya. Nikmati rasa ingin tahu yang tulus. Hadapi kompleksitas hidup dengan kerendahan hati. Akui dengan tenang,
Saya belum paham tentang ini, dan lihatlah bagaimana pernyataan itu justru membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam, hubungan yang lebih jujur, dan ketenangan pikiran yang lebih besar. Dalam penerimaan akan ketidaktahuan kita justru menemukan kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan lebih baik, lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih siap untuk tumbuh. Inilah mahkota dari latihan stoik. Menjadi manusia yang utuh, yang cukup berani untuk tidak tahu, tetapi cukup bijaksana untuk terus belajar, dan cukup kuat untuk bertindak baik, bahkan di tengah ketidakpastian.